Hai teman-teman, kembali lagi di video Data Saham LM Channel. Video ini berisikan tentang rekapan closingan IHSG dan saham-saham IHSG harian. Dan disclaimer dulu, untuk video ini bukan merupakan ajakan jual beli saham maupun rekomendasi saham-saham tertentu. Semua risiko investasi kembali ke individu masing-masing. Oke, kita mulai ya teman-teman. Untuk tanggal 12 Maret 2026 ini, IHSG turun 27,28 poin atau berada di angka 7.362, yang berarti turun 0,37%. Nah, teman-teman bisa lihat ya, untuk penurunannya memang nggak seheboh kemarin karena mungkin udah mulai recover, tapi masih banyak outflow-nya juga, termasuk dari saham-saham first liner kita. Namun di sini teman-teman bisa lihat untuk foreign ini ternyata lebih banyak aktivitas belinya ya. Jadi teman-teman bisa lihat nih, net foreign buy-nya ini di 905,27 billion, sementara sell-nya hanya 3,853 dan foreign buy-nya itu di 4,75 gitu. Jadi selisihnya itu sekitar 905 billion ya. Nah, untuk merah, tapi merahnya tipis sama seperti HSG, kita bisa lihat di SP 500, Dow Jones, Hang Seng, Nikkei ini lumayan gede di 1,04, dan tapi yang lain-lain itu lumayan sih, maksudnya nggak terlalu parah gitu separah kemarin. Pertama kita mau lihat dulu di penutupan sektor-sektor dalam negeri ya. Jadi untuk teknologi ini mostly sebenarnya minus. Di WiFi aja udah minus 7,89%, Goto juga minus 1,75%, MTech juga minus 2%, tapi sebenarnya secara average malah naik ya. Ada beberapa emiten yang naik, mungkin ada Beli, terus MLPT, Elite, MTDL. Nah, ini secara overall itu naik di 0,91%. Lalu untuk energi masih minus 0,55%, walaupun Adaro ini udah 2.500. Luar biasa Adaro, dari tahun kemarin semenjak PUPSAD itu bahkan udah pernah nyentuh 1.600 sekian, 1.700, bahkan seringnya di 1.800. Sekarang udah rebound lagi, udah naik lagi gitu ya, udah sampai 2.500. Dan Adaro ini sebenarnya secara dividen juga bagus banget, kinerja juga oke gitu ya, dan prospek kedepannya karena Adaro ini lebih ke green energy gitu ya, jadi pasti sih bagus sih kalau prospek kedepannya. Lalu untuk Bumi ini masih minus, sekarang di 218. Untuk Pegas itu naik di 4%. PTBA dan ITMG juga naik. Ini jadi saham-saham batubara ya, naik. Ini juga nih saham oil, Medco. Cuman energi ini turun. ADI naik udah 10.000 lagi. Kemarin sempat menginjak 9.000 karena turun ya, tapi memang masih volatil banget. Lalu ada saham batubara lain, ada yang naik, ada yang turun gitu. Jadi masih ini ya, masih belum semuanya mengalami tren yang kenaikannya belum pasti gitu. Nah, untuk Elsa minus 0,67%. Nah, untuk basic industry itu dari emas masih turun teman-teman. Untuk Antam pun masih mengalami penurunan ya, downtrend, udah sampai 3.890. Terus Archie juga udah 1.600 lagi. Saham nikel juga Inco, INKP juga 9.175, sorry. Ini saham NCKL juga nih 1.240, Tekim juga turun, udah nyampe 8.700 lagi, padahal kemarin udah sempat 10.000 lebih, bahkan 11.000. Ya gitu, jadi masih cari yang aman gitu ya. Untuk basic industry tadi minus 1,44%, infrastruktur juga overall minus 1,08%, kesehatan juga, lalu industri juga 0,49%, transportasi naik di 1,26%, finance kita mungkin mau lihat ya, BCA naik 1,1%, BRI turun tipis, BMRI naik juga 1,64%, BNI yang mau bagi dividen ini turun 0,23%, dan bank-bank lain mostly turun sih, mungkin ada beberapa bank yang positif. Lalu untuk consumer cyclical
rata-ratanya turun 2%, properti 1%, turunnya non-cyclical 0,07%. Untuk top broker activity hari ini dipimpin oleh asing, lalu ada retail, lalu ada BUMN retail asing dan domestik ya, ada broker asing juga. Nah, kita mau lihat nih untuk broker asingnya, untuk net value-nya, asingnya lebih banyak beli. Hari ini akan lebih banyak beli ya di BI Sekuritas Indonesia. Kita lihat apa yang dibeli adalah emiten Adaro, BMRI. Nah, saham-saham ini yang memang naik ya. Jadi untuk tadi aja Adaro udah naik 5%, 6%, BMRI juga dan BCA naik 1%, ADI juga naik, DSSA, BP, Medco, ini semua sih sebenarnya saham-saham tadi sih, saham-saham yang naik ya. Dan untuk net sell-nya ada BNI, Pegas, Inco, Aman, Energi, Antam, Goto, MSP, Tins, Archie, Esa, Raja, TPIA. Dan sepenglihatan kita tadi berarti saham-saham yang di sell juga turun, berarti memang asing ini masih pengaruh banget ya buat harga gitu. Jadi apakah kita mau ikut asing atau enggak, itu kembali lagi keputusan investasi, kembali ke individu masing-masing. Memang kalau dilihat saham-saham yang diakumulasi maupun di distribusi itu semua saham-saham yang bagus gitu loh, yang secara fundamental bagus ataupun dividen juga oke banget, secara news ataupun berita-berita atau aksi korporasi juga oke gitu. Jadi memang ini saham-saham yang mungkin rekomen juga ya buat teman-teman kumpulin gitu. Tapi balik lagi, tetap kita harus pertimbangkan juga risiko investasi. Apakah kita juga menentukan sendiri profil investasi kita, mau itu long term, short term, atau ya kita perlunya untuk swing gitu. Itu pun balik lagi ke masing-masing ya teman-teman. Nah, untuk retail, ya lebih tepatnya Stockbit Sekuritas Digital nih banyak sebagai yang transaksinya terbanyak ya, walaupun hari ini lebih banyak net sell itu di Adaro, Adi, ITMG, Medco. Jadi retail di Adaro, Adi, ITMG, Medco. Jadi retail domestik jual, asing yang nangkap gitu. Ini sih ya banyak seperti itu. Rata-rata mungkin retail take profit karena memang Adaro kayaknya udah masuk ke fase uptrend lagi ya gitu. Di 2500 closingannya udah lumayan banget, lebih tinggi dari beberapa bulan terakhir ini. Terus juga untuk ini retail gitu banyak yang akumulasi di saham Bumi, BRI, BNI. Mungkin kalau BNI karena ada aksi korporasi kita mau bagi dividen. Ada Info, Zata, Uang, NCKL, BSDE, Raja Energi sini, BTPS. Sementara saham-saham yang dijual sama retail sih sebenarnya ada saham-saham yang dijual asing juga, ada juga saham-saham yang dibeli asing gitu. Jadi ya bisa dibilang aksi take profit lah. Kita pengen bahas salah satu saham yang lagi hits banget atau memang lagi naik ya uptrend akhir-akhir ini, yaitu ADI. Kalau ADI bisa dilihat memang asing ini akumulasi terus. Bisa dilihat ADI broker AK itu akumulasi 71 billion, sementara retail itu sell gitu ya, bisa dibilang mungkin take profit. BUMN juga naik, jadi tadi sempat harganya sampai 10.300 walaupun closingnya pada akhirnya 10.100. Nah kalau kita lihat mungkin seminggu aja ya, seminggu gitu, dari tanggal 10 hari dari tanggal 2 sampai 12 Maret gitu, bisa dibilang lebih banyak memang masih akumulasi nih. Ada dari BUMN, ada di CC, terus ada AZ, ini domestik, ada asing juga, AK, AI, GUBK. Ini semua sebenarnya besar-besar ya cara akumulasi. Bahkan ya ini kalau bisa dibilang ini kan BUMN nih, berarti kan ya secara nggak langsung pemerintah juga akumulasi ini saham ADI gitu. Sementara ini domestik, retail ini pada membuang gitu saham ADI. Nah, kalau range-nya, buying average-nya CC nih, Mandiri Sekuritas atau AK, ibaratnya nih yang big money ya, yang kita tiga teratas ini masih di 10.210 gitu. Sementara harga sekarang adalah 10.175. Berarti ya ini masih ada kesempatan buat naik. Kenapa? Karena mereka
pasti pengennya profit dong, nggak mungkin mereka mau cut loss gitu. Jadi ya kemungkinan masih akan naik, sepertinya akan ada gitu. Kemarin aja mungkin udah sempat nyentuh di 10.300 ya kalau nggak salah, bahkan 10.400 lebih gitu. Tapi mungkin akhir-akhir ini dalam seminggu ini ADI turun 1,45%. Memang kalau saham ini memang bergantung juga sama harga komoditas, jadi nggak semata-mata hanya kinerja, tapi labanya atau ya kinerjanya juga pasti dipengaruhi, satu harga komoditas, dua peraturan pemerintah. Seperti kemarin mungkin ada pembatasan kuota produksi, tapi alhamdulillahnya salah satunya ini Adaro atau ADI ini nggak kena pemangkasan kuota produksi gitu. Jadi itu juga ngaruh untuk sentimen positifnya jadi dari emiten ADI ini. Teman-teman, mungkin kita mau lihat top gainer saham hari ini. Ada saham Kuas, Alka, CSMI, Kino, KSIX, Suri Oils, LP, M-Sky, Rans, PEC, GSMF, SPRE, Laju, PGJO, DWGL, MSIN, dan lain-lain. Bisa dibilang saham-saham first liner ini nggak ada ya, nggak mejeng gitu di top gainer kita gitu. Nah, untuk top value masih di saham Bumi, BMRI, BCA, BBRI. Oke. Nah, sebentar untuk ini ada tambahan dividen juga, ada dari saham HAIS di 9,95 yang akan kumdate di 25 Maret 2026. Ada stock split juga di SSA di 1:25 yang kumdate-nya akan di 6 April 2026. Lalu untuk right issue belum ada yang baru, terakhir di PEC. Kalau RUPS ini banyak ya, jadi di bulan Maret ini sebenarnya ada bank-bank besar yang mengadakan RUPS, ada BNI yang udah mengadakan RUPS, lalu selanjutnya ada Bank Mega, terus ada kalau nggak salah BBRI di tanggal 10 April ya, April berarti ada ini SP. Kalau bank-bank sih banyak nih di Maret April ini. Lalu ada ALI, Toba, UNTR nih tanggal 16 April, Adaro lagi, RUPS lagi gitu. Jadi wow, apakah akan bagi dividen lagi kita nggak tahu juga. ITMG, BNI, BRIS gitu, ini saham-saham yang kita pantau nih ya teman-teman, karena secara fundamental udah oke banget. Masih banyak sih ini kemarin BBNI ini HAIS nih kan hari tanggal 10, dan ternyata keputusannya memang bagi dividen gitu. Oke, untuk selanjutnya belum ada IPO lagi. Itu aja sih untuk update kalender. Lalu untuk top volume sama masih di sini. Top value juga tadi ini saham-saham oke banget nih yang banyak value transaksinya ya. Jadi memang lagi banyak beli. Mungkin memang kalau asing udah mulai akumulasi lagi karena udah murah ya, harganya udah murah. Oke, nanti kita bisa lihat lagi. Kita mau lihat harga komoditas lagi ya. Nah teman-teman, ini ada berita-berita. Nah ini ada berita dari emiten Adaro yang berencana melaksanakan buyback saham dengan alokasi dana hingga 4 triliun pada periode 12 sejak 20 April 2026, dan rencana ini akan dibahas dalam RUPST pada 12 bulan ya, maksudnya sejak 20 April, dan rencana ini akan dibahas nanti di RUPS tahunan pada 17 April 2026. Nah ini salah satu katalis positif juga ya teman-teman, karena adanya buyback dan jumlahnya gede banget lagi, 4 triliun. Jadi pastinya akan pengaruh banget sih ke harga. Nah ini boleh nih Adaro. Lalu ada LP yang mengumumkan bahwa harga pelaksanaan right issue-nya adalah 350 per lembar, dan akan menerbitkan hingga 2,1 miliar saham baru. Lalu ada berita baru dari OJK yang telah diresmikan oleh DPR RI, menyetujui bahwa Friederike Widya-Sari Dewi sebagai ketua OJK yang baru pasca fit and proper test yang sudah berlangsung sebelumnya.
Lalu ada di tadi ya berita untuk saham DSSA yang adanya aksi korporasi yaitu stock split dengan rasio 1:25. Lalu ada saham Mine yang tadi sempat keluar laporan keuangannya juga, itu laba tahun berjalannya 200 miliar, naik 11,8% dari 2024. Lalu ada Arto, laba Bank Jago ini melonjak 115% dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya 129 miliar dan tahun ini 276 miliar. Lalu BBCA yang melaksanakan buyback saham dengan nilai maksimal 5 triliun dan aksi korporasi ini akan dimintakan persetujuan pemegang saham dalam RUPS tahunan yang digelar hari ini pada Kamis 12 Maret. Lalu WG yang mendapatkan kontrak baru senilai 128,59 miliar proyek pembangunan RSUD di Kabupaten Musi, Provinsi Sumatera Selatan. Dewi yang memperkuat rantai pasokan emiten dengan mengakuisisi rumah potong ayam. RPA yang saat ini telah masuki tahap akhir prosesi transaksi. BPPT yang telah merealisasikan penghimpunan dana sebesar 400 miliar dari program penawaran umum berkelanjutan obligasi perseroan. Nah teman-teman, ini ada berita baru dari BBCA yang setujui tebar dividen 336 per saham dan buyback dengan nilai maksimal 5 triliun ya teman-teman. Untuk kan karena RUPS-nya hari ini dilakukan dan ternyata hasilnya adalah dimana dividen yang akan dibagikan sebanyak 281 per saham. Jadi totalnya 336 untuk tahun buku 2025, namun dividen yang sudah dibagikan itu 55 per saham yang telah dibayarkan di 22 Desember 2025. Jadi sisanya masih 281 yang akan dibagikan pada tanggal yang ditentukan direksi. BBCA juga membuka peluang pembagian dividen interim hingga 3 kali dalam setahun mulai 2026. Jadi teman-teman ini biasanya kan 2 kali dalam setahun. Nah, nanti kita lihat historinya ya. Ini juga peluang sentimen yang bagus nih buat BBCA. Sementara itu di jajaran direksi presidennya juga pengangkatan kembali nih hingga RUPS tahun 2029 berarti masih yang sama ya. Lalu menurutnya kinerja solid yang dicapai perseroan mungkin BCA meningkatkan nilai dividen tunai hingga 12%. Gitu. Jadi teman-teman ini sentimen yang positif banget, aksi korporasi yang bagus, mana sebenarnya BBCA lagi murah banget ya teman-teman, kemarin udah banyak banget turunnya. Jadi ya kalau memang mungkin teman-teman kalian punya profil resiko yang untuk dividen hunter atau long term investment, ya kalau BCA mungkin udah nggak aneh ya, salah satu emiten yang kita bisa kumpulin lah gitu untuk investment gitu ya. Nah teman-teman, ini adalah harga komoditas sampai hari ini tanggal 12 bulan Maret ya. Kita websitenya di Trading Economics di bagian commodities. Untuk crude oil, Brent, natural gas, gasoline, heating oil itu masih naik gitu. Dan untuk batu bara juga masih uptrend, masih di hari ini closing kemarin berarti ya 2,9%. Sementara ya minyak dan lain-lain dan gas itu sebenarnya masih naik juga. Ini TTF gas, UK gas masih naik. Sementara kalau gold ini hari ini turun tipis sampai detik ini ya. Silver naik tipis juga. Lalu ada palm oil naik tipis. Timah minus 1,57%, nikel minus 0,31%, dan graphite plus 0,61%. Jadi itulah harga komoditas sampai hari ini. Kalau crude oil sih masih naik ya, gitu, walaupun kemarin sempat ada penurunan. Nah mungkin ini terakhir ya teman-teman, ada di saham TOTL nih yang baru hari ini keluar laporan keuangan. Itu oke banget buat diakumulasi karena sebenarnya balik lagi ya ke resiko investasi sendiri, itu EPS-nya ada di 11,46%. Terus hari ini juga ada keluar laporan keuangan beberapa, cuman memang yang menarik nggak banyak ya teman-teman. Dan memang berita dividen dan aksi korporasi buyback itu kayaknya lebih menarik gitu. Jadi kalau untuk saham-saham yang keluar laporan keuangannya hari ini bukan yang
extraordinary gitu. Jadi kita mau lihat dulu ya, mungkin ada beberapa emiten. Yang terbarunya ada Rodia, UNTD, baik Total. Ini yang sebenarnya paling bagus tadi Arto. Sebenarnya Arto tadi bagus juga ya kalau kita lihat beritanya. Itu apa namanya, labanya memang melonjak gitu dari tahun kemarin. Nah, Arto memang kalau secara persen EPS-nya nggak terlalu besar, tapi kalau kita lihat di apa namanya, dibandingkan dengan tahun sebelumnya, Arto kalau dibandingkan dengan tahun sebelumnya katanya naik ya, ini berarti naik hampir 100% ya. Arto ini bank digital yang oke juga sebenarnya. Kalau dari laporan keuangan ya labanya terus bertumbuh sih teman-teman, jadi ya salah satu yang oke memang, cuman kalau dividen ini belum pernah bagi secara per juga udah terlalu besar ya, cuman ya itu dari segi laba memang meningkat gitu. Oke teman-teman, sekian dulu video kali ini di 12 Maret 2026. Semoga bermanfaat ya buat teman-teman yang mungkin hari ini nggak sempat mantau saham. Selanjutnya besok hari akan ada video lagi. Semoga video kita bisa mendatangkan manfaat buat teman-teman dalam berinvestasi. Tapi please disclaimer lagi, do your own research. Semua keputusan investasi ada di individu masing-masing, dan kami Data Saham Channel tidak pernah membuat video ini dengan maksud ada ajakan jual maupun beli saham. Okay, see you next time. Please like, comment, and share this video, and subscribe to this channel, dan nyalakan notifikasi kamu supaya kamu tahu video-video baru dari kita. Dadah!